Ya pemirsa, sebentar lagi kita akan mendengar keterangan pers mengenai tanggul beton yang sempat viral ini di Cilincing, Jakarta Utara. Kita langsung menuju ke lokasi. Ya, di mana pemirsa sejumlah nelayan ini mengeluhkan hasil tangkapan yang berkurang dan juga pemakaian solar yang meningkat imbas dari dibangunnya tanggul pagar beton di tengah Laut Cilincing, Jakarta Utara. Di mana pemirsa ini sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menegaskan bahwa proyek pembangunan pagar beton di pesisir perairan Cilincing, Jakarta Utara ini bukan merupakan kewenangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Proyek tersebut berada di bawah kewenangan dari kementerian. Pemirsa, deretan tanggul beton di kawasan pesisir Cilincing, Jakarta Utara sempat menghebohkan media sosial lantaran disebut-sebut untuk mengganggu aktivitas nelayan dan juga berdampak negatif pada lingkungan sekitar. Kita akan langsung pemirsa melihat bagaimana sebetulnya keterangan dari adanya pagar ataupun beton laut ini. Pemirsa, kita akan simak untuk Anda. Secara administrasi yang sudah dilakukan. Jadi kami sendiri tim terlibat dari 2021 hingga 2023. Baik, nah ini lebih ke peranan Kejagung sendiri ya, bagaimana dan apa peranannya di rencana pengembangan pelabuhan Marunda dalam proyek KCM atau Kali Baru Cilincing Marunda. Silakan Ibu. Karena keterlibatannya sebenarnya yang meminta bukan KCN. Jadi Kejaksaan Agung itu diminta oleh Kementerian BUMN untuk membantu dalam isu hukumnya terkait dengan kerjasama antara BUMN PT KBN dengan swasta. Jadi keterlibatannya di situ bahwa ini ada proyek strategi nasional, maka itu di luar wilayah Kejaksaan Agung dan already exists gitu ya. Dan kemudian kami melihat kalau ini adalah proyek strategi yang sudah disiapkan dan bentuknya saat itu ada dispute tentang kepemilikan, maka kejaksaan di situ menyelesaikan dengan cara mediasi yang kemudian disepakati oleh para pihak dan sudah diselesaikan. Dan kemudian yang dalam pendampingannya adalah isu-isu hukum apalagi yang kemudian muncul, terutama kaitannya dengan perizinan. Jadi kalau terkait dengan perizinan maka segala sesuatu ya yang saat ini disampaikan beton, maka itu kan bagian dari breakwater. Setahu saya juga di sebelah kiri apa kanan ya dari pelabuhan itu akan ada NPEA itu milik Pelindo ya Pak. Dan itu juga proyek strategi nasional yang saat terakhir ini, sekarang saya tidak di Kejagung ya. Kemarin saat saya di Jamintel PLT Dir PPS itu juga proyek yang kemudian kawal oleh Kejaksaan Agung. Jadi NPEA di sini, sisi sini ada pelabuhannya. Itu. Baik, terima kasih penjelasannya begitu komprehensif. Nanti teman-teman bisa bertanya. Kemudian dari Pak Fajar, terima kasih Pak Fajar telah bersabar, ini perwakilan dari kementerian tentunya. Bagaimana rencana untuk pengembangan pelabuhan dan juga tadi Ibu baru saja bilang ya, tol NPEA ke depannya. Silakan. Ya. Ini pertanyaannya malah yang terkait tol NPEA begitu ya. Termasuk di dalamnya. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua, Bapak Ibu yang kami hormati. Mungkin sebelum menjawab yang tadi, saya ingin dudukkan yang berkembang di media saat ini bahwa berdasarkan Undang-Undang 6 2023 atau Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian PP terkait dengan perizinan berusaha berbasis resiko, maka setiap usaha yang akan dilaksanakan itu harus memiliki persyaratan dasar. Nah, persyaratan dasar itu ada dua. Satu, itu terkait dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Ya, kalau di darat itu akan ada KKPR, kemudian kalau di laut namanya KKPRL gitu ya, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Dan setelahnya ada persetujuan lingkungan seperti yang disampaikan oleh Bu Iren tadi gitu ya, maka si pelaku usaha tersebut atau subjek hukum tersebut harus mengurus AMDAL-nya, dan ini berlaku semua. Nah, kemudian KKPR itu sendiri
jatuhnya wajibnya kapan gitu ya. Nah, jika ada kegiatan yang sifatnya menetap atau lebih dari 30 hari, maka dia wajib mengurus KKPRL. Dalam hal ini PT KCN ya, karena memang kegiatannya adalah terkait dengan pengembangan terminal umum begitu ya, dan kegiatannya lebih dari 30 hari, maka dia terikat pada kedua undang-undang tersebut. Undang-undang 6 ya terkait dengan cipta kerja dan perizinan berusaha. Dia harus ngurus KKPRL-nya, dia harus ngurus izin persetujuan lingkungannya. Dan tadi dari sisi kami, saya jawab dulu begitu ya, bahwa dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebenarnya yang mengeluarkan dari Kepala BKPM ya atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan, sudah menerbitkan PKKPRL untuk PT KCN untuk kegiatan pengembangan terminal umum di 2023. Dan itu bukan proses yang langsung begitu ya, karena melalui satu tahapan pendaftaran ke OSS begitu ya dari 2022, kemudian ada proses penilaian dokumen, penilaian teknis, perbaikan dokumen, dan seterusnya. Dan itu juga melibatkan beberapa pihak, termasuk juga pemerintah daerah. Nah, kemudian peran kami sendiri dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya Ditjen Penataan Ruang Laut, itu terkait dengan tata ruangnya. Nah, tentu izin-izin yang dikeluarkan juga harus sesuai dengan tata ruang yang ada, gitu. Nah, tata ruangnya itu sendiri kita mengacu saat itu penerbitan di 2023 itu ada PP, mohon dikoreksi nanti ya, PP kawasan strategis nasional Jabodetabek Punjur gitu ya, di mana lokasi yang dimohonkan oleh PT KCN ini sendiri itu berada di zona industri. Dan kita juga merefer pada materi teknis rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, saat itu masih belum jadi dokumen resmi, RZPP 3K atau Rencana Tata Ruang Laut DKI gitu ya, itu juga sudah sesuai. Dan setelah kita lihat sekarang juga di dalam Perda RT RW terintegrasi darat dan laut gitu ya, nanti Pak Imam bisa menjelaskan tuh Perda RT RW DKI. Nah, ini juga udah sesuai juga gitu ya. Jadi landasannya satu, kita lihat kesesuaian ruangnya sudah sesuai, kemudian kita lihat juga aktivitas yang akan dilakukan, dan juga tidak kemudian seberapa luas yang diajukan oleh PT KCN itu langsung disetujui. Jadi ada penyesuaian juga gitu ya, menimbang beberapa aspek. Jadi dari dokumen yang kami dapatkan bahwa KCN saat itu mengajukan sekitar 218 hektar kalau nggak salah ya. Kemudian hanya disetujui sekitar 198. Kemudian reklamasinya awalnya 100 hektar, kemudian disesuaikan menjadi hanya 82. Nah, mungkin itu. Kemudian yang terkait dengan pengembangan tol laut gitu ya, maaf, MPA. Nah, ini saya nggak menyiapkan jawaban terkait itu sebenarnya, tapi intinya konteksnya bahwa setiap pemanfaatan ruang laut begitu ya, tadi yang sifatnya menetap, maka wajib dia memiliki PKKPRL. Nah, sambil contoh, selain KCN ada KTU juga, itu juga udah keluar KKPRL-nya. Pelindo juga sudah keluar KKPL-nya. Seingat saya yang jalan layang ya atau tol gitu ya yang nyambung ke Pelindo itu juga sudah keluar KKPRL-nya. Nah, terkait dengan pengembangannya seperti apa, detailingnya tentu pihak pengembang ini harus mendiskusikan dengan pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait gitu. Mungkin itu yang bisa saya respon. Terima kasih. Satu follow up lagi, karena kita di sini juga memang spesifik membahas juga ya tanggul beton. Apakah ada rencana dari pemerintah untuk masyarakat setempat dengan adanya perubahan infrastruktur tanggul beton ini, Pak? Silakan. Ya, tentunya di awal begitu ya, yang kita uji adalah terkait dengan kegiatan existing yang sudah ada di sekitar KCN gitu ya. Ini kan kita konteksnya bukan tanggul laut Giant Seawall ya, tapi tanggul lautnya KCN. Jadi tanggung jawabnya tentu berada di KCN begitu. Jadi Pak Widodo juga jangan senang dulu saat menerima PKKPRL, itu satu saya ingatkan. Karena apa? Di dalam PKKPRL itu ada 16 kewajiban pemegang PKKPRL. Nah, dia harus jaga ekosistem yang ada di situ. Jika ada yang rusak, dia harus terlibat dalam rehabilitasi ekosistem yang ada. Kemudian juga dari aspek sosialnya juga begitu, tidak menimbulkan konflik sosial begitu ya. Kemudian terkait dengan menghormati kehidupan masyarakat sekitarnya. Jadi juga kita dorong nanti ke depan gitu ya. Tentu KCN berkembang dan kita ingin ya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan setiap aktivitas yang memanfaatkan ruang laut itu juga memberikan dampak positif bagi
tidak hanya dari aspek ekonomi, tapi juga lingkungan dan sosial di sekitar kegiatan. Demikian. Baik, terima kasih Pak Fajar. Untuk berikutnya, teman-teman, saya akan memberikan spotlight kepada Kepala Kantor Syah Bandar dan Otoritas Pelabuhan atau KSUP kelas 2 Marunda, Pak Agus Haryanto. Bagaimana tanggapannya mengenai isu ini dan kaitannya dengan KCN karena sudah melaksanakan konsesi dengan KSUP? Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan puji syukur ya, sudah di sini. Terminal Karya Citra Nusantara ini merupakan suatu proyek pemerintah yang diserahkan ke pihak swasta. Jadi melalui mekanisme konsesi yang berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024, perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Jadi perizinan yang sudah dimiliki oleh PT Karya Citra Nusantara itu sudah melalui proses tahapan-tahapan tertentu yang mana sudah pemenuhannya sudah terpenuhi semua ya. Yang pertama terkait perjanjian konsesi antara kantor KSUP kelas 4 Marunda ya pada dasar itu sebelum naik kelas dengan PUP PT Karya Citra Nusantara nomor HK 107 /1 /9 KSUP MRD 16 tanggal 29 bulan 11 2016. Yang kedua, adendum pertama perjanjian konsesi antara kantor KSUP kelas 2 Marunda dengan PUP PT Karya Citra Nusantara nomor HK 107 /1 /9 KSUP Marunda 16 tanggal 20 bulan 8 tahun 2024. Dan yang ketiga, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut nomor 1302231051310. Ya pemirsa, dan itulah dia keterangan dari mengenai adanya tanggul beton di wilayah Laut Cilincing, di mana deretan tanggul beton ini di kawasan pesisir Cilincing, Jakarta Utara memang sempat menghebohkan dan juga viral di media sosial lantaran ini disebut-sebut mengganggu aktivitas nelayan. Dan memang pemirsa, konstruksi tanggul beton itu juga diketahui bukan merupakan bagian dari proyek Kementerian PU maupun proyek National Capital Integrated Coastal Development. Dan tanggul itu juga berlokasi di luar area NCICD, tepatnya di kawasan Berikat Nusantara Marunda. Dan pemirsa, diketahui bahwa tanggul beton itu membentang sekitar 2-3 km di pesisir Cilincing.